Terus tingkatkan. Naik 8 peringkat di ranking FIFA, Erick Thohir minta timnas Indonesia kerja lebih keras. Hasil gemilang timnas Indonesia di 2 laga terakhir pada ajang kualifikasi Piala Dunia versus Vietnam tidak hanya mengantar skuad Garuda melonjak ke posisi kedua grup F. Dengan tambahan 6 poin, Indonesia mengumpulkan 7 poin terpaut 5 poin dari Irak pemuncak grup yang tampil sempurna. Tak hanya melonjak di papan klasemen, namun secara peringkat FIFA, tim asuhan ini juga melesat ke atas naik 8 peringkat. Tepatnya dari posisi 142 dalam rilis terbaru FIFA pada Kamis menjadi peringkat 134. Indonesia menjadi tim yang berhasil naik peringkat paling banyak. Karena secara peringkat Vietnam di atas Indonesia sehingga dengan 2 kali menang, Indonesia menambah 30.04 poin. Ini merupakan peringkat terbaik Indonesia dalam 13 tahun terakhir setelah sebelumnya Indonesia sempat berada di peringkat 130 dunia di tahun 2011. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur dengan pencapaian dalam 2 kemenangan back-to-back atas Vietnam yang membuat posisi Indonesia melonjak 8 peringkat. Hasil ini patut kita syukuri, alhamdulillah atas pencapaian ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung sehingga timnas Indonesia bisa seperti sekarang. Semoga kedepannya akan terus lebih baik, ujar Erick Thohir. Erick Thohir juga memberikan apresiasi kepada seluruh elemen di timnas Indonesia dan meminta timnas bekerja lebih keras. Apresiasi tim yang terlibat dan juga mari terus bekerja lebih keras supaya bisa terus naik peringkatnya, tegas Erick Thohir. Terus tingkatkan. Naik 8 peringkat di ranking FIFA, Erick Thohir minta timnas Indonesia kerja lebih keras. Hasil gemilang timnas Indonesia di 2 laga terakhir pada ajang kualifikasi Piala Dunia versus Vietnam tidak hanya mengantar skuad Garuda melonjak ke posisi kedua grup F. Dengan tambahan 6 poin, Indonesia mengumpulkan 7 poin terpaut 5 poin dari Irak pemuncak grup yang tampil sempurna. Tak hanya melonjak di papan klasemen, namun secara peringkat FIFA, tim asuhan ini juga melesat ke atas naik 8 peringkat. Tepatnya dari posisi 142 dalam rilis terbaru FIFA pada Kamis menjadi peringkat 134. Indonesia menjadi tim yang berhasil naik peringkat paling banyak. Karena secara peringkat Vietnam di atas Indonesia sehingga dengan 2 kali menang, Indonesia menambah 30.04 poin. Ini merupakan peringkat terbaik Indonesia dalam 13 tahun terakhir setelah sebelumnya Indonesia sempat berada di peringkat 130 dunia di tahun 2011. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur dengan pencapaian dalam 2 kemenangan back-to-back atas Vietnam yang membuat posisi Indonesia melonjak 8 peringkat. Hasil ini patut kita syukuri, alhamdulillah atas pencapaian ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung sehingga timnas Indonesia bisa seperti sekarang. Semoga kedepannya akan terus lebih baik, ujar Erick Thohir. Erick Thohir juga memberikan apresiasi kepada seluruh elemen di timnas Indonesia dan meminta timnas bekerja lebih keras. Apresiasi tim yang terlibat dan juga mari terus bekerja lebih keras supaya bisa terus naik peringkatnya, tegas Erick Thohir. Media Malaysia bandingkan kualitas pemain keturunan timnas Indonesia dan timnas Malaysia, bagai langit dan bumi. Media Malaysia H-Metro membandingkan kualitas pemain keturunan timnas Indonesia dan timnas Malaysia. Mereka mengatakan kualitas pemain keturunan timnas Indonesia dan Malaysia bagaikan langit dan bumi. Penilaian itu muncul karena semenjak diperkuat pemain-pemain keturunan, performa timnas Indonesia menanjak. Untuk pertama kalinya, timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Selanjutnya, pada Maret 2024, timnas Indonesia ketambahan pemain-pemain keturunan top seperti J. Izzes, Ragnar Oratmangoen, Nathan Chuaon, dan Tom Haye. Hasilnya, timnas Indonesia berhasil menang back-to-back atas timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti langit dan bumi, hal itu bisa disimpulkan jika melihat latar belakang dan kemampuan pemain baru keturunan Indonesia dibandingkan dengan tim Harimau Malaya saat ini, tulis H-Metro. Pemain-pemain keturunan baru Indonesia saat ini merumput di Eropa, yakni J. Izzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Nathan Chuaon. Usia mereka berusia 23 hingga 29 tahun, sehingga dapat digunakan Indonesia dalam jangka panjang, lanjut media Malaysia tersebut. Di sisi lain, sejak beberapa tahun lalu, timnas Malaysia diperkuat 11 pemain keturunan. Mayoritas dari mereka bermain di Liga Super Malaysia, beda level dengan J. Izzes dan kawan-kawan. Sekalinya mentas di luar negeri adalah Dion Chols, itu pun cuma di Liga Thailand bersama Buriram United.
Sayangnya kehadiran nama-nama di atas belum bisa mendongkrak performa timnas Malaysia. Skuad asuhan Kim Pen-gon rontok di fase grup Piala Asia 2023. Kesempatan mereka lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga tak terlalu besar. Menanti magis STY yang cuma punya 3 bek tengah, mampukah atasi Arab Saudi U23? Timnas U23 Indonesia bersiap menjalani laga uji coba lawan Arab Saudi pada Jumat hari ini di The Seven Stadium Dubai, Uni Emirat Arab secara tertutup. Ini merupakan laga uji coba pertama Garuda Muda, di mana saat ini skuad Shin Tae-yong juga mengalami keterbatasan. Hanya ada 3 bek tengah murni saat ini dalam 24 pemain yang sudah berada di Uni Emirat Arab. Mereka adalah Rizky Ridho, Komang Teguh, dan Muhammad Ferrari. Sementara 3 bek tengah lainnya yang dipanggil belum bisa dipastikan apakah bisa bergabung. Hal ini akan membuat Coach Shin Tae-yong memutar otak demi mengamankan pertahanan timnas Garuda Muda. Timnas U23 Indonesia sudah sejak Rabu kemarin berlatih taktikal, sehingga laga lawan Arab Saudi adalah kesempatan buat menjajal plan-plan Shin Tae-yong sebelum Piala Asia U23 2024. Ini untuk persiapan melawan Arab Saudi pada 5 April. Semoga saya bisa berkontribusi dengan baik dan menampilkan yang terbaik, itu target pribadi saya, kata Bagas Kava dilansir dari laman PSSI. Sementara itu, sang calon lawan Arab Saudi juga melakukan persiapan terbaik untuk Piala Asia U23 2024. Uji coba lawan Indonesia dipakai Arab Saudi untuk mengetahui gambaran kekuatan negara ASEAN lain di grup mereka, yakni Thailand. Arab Saudi U23 tergabung di grup C bersama Thailand, Irak, dan Tajikistan U23. Update Timnas Indonesia U23 banding 3 pemain resmi batal tampil di Piala Asia U23 2024. Kekuatan Timnas Indonesia U23 yang akan tampil di Piala Asia U23 kembali berkurang. Sebab Garuda Muda dipastikan urung diperkuat Nathan Chu Aon karena tidak dilepas klubnya. Beberapa waktu lalu PSSI merilis daftar 28 pemain yang akan membela Timnas U-Strip 23 pada ajang Piala Asia U23 2024 di Qatar. Dalam daftar 28 pemain Timnas Indonesia U23 itu ada nama Nathan Chu Aon. Bek berusia 22 tahun itu jadi pemain yang ditambahkan dalam daftar karena sebelumnya PSSI hanya mengumumkan 27 pemain. Namun hingga Jumat hari ini, Nathan tidak kunjung datang ke Dubai untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Bahkan Nathan dipastikan tidak akan ambil bagian di Piala Asia U-Strip 23 2024. Kepastian Nathan batal bergabung dengan Timnas Indonesia U23 diucapkan oleh Nova Arianto. Asisten Garuda Muda itu menjawab segala spekulasi yang beredar karena Nathan tak kunjung merapat ke Dubai. Iya, Nathan tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U23, ujar Nova Arianto saat dihubungi Bolanet. Nathan saat ini bermain untuk klub asal Belanda SC Heerenveen. Kabarnya Heerenveen tidak memberi izin pada Nathan untuk gabung dengan Garuda Muda. Maklum, Piala Asia U23 bukan agenda resmi FIFA. Sebelum Nathan, sudah ada 2 pemain yang dipastikan absen dari Timnas Indonesia U23. 2 pemain itu adalah Beckham Putra dan Alfandra Dewangga. Beckham Putra mengalami cedera pada laga terakhirnya bersama Persib Bandung. Jadi dia harus dicoret dari daftar pemain. Sementara Dewangga menjalani operasi karena ada benjolan di dekat ketiak kirinya. Selain nama-nama di atas, Justin Hubner juga diragukan bakal bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Batal perkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia, Alfandra Dewangga ungkap harapannya dan apresiasi PSSI. Pemain PSIS Semarang, Alfandra Dewangga menyampaikan harapannya setelah batal memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 karena mengalami cedera. Dewangga sejatinya menjadi salah satu pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk bergabung dengan persiapan Timnas Indonesia U23 jelang bergulirnya Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Qatar. Sayangnya Dewangga tak bisa berangkat bersama rombongan skuad Garuda Muda yang bertolak ke Dubai, sebab dia harus menjalani operasi untuk memulihkan cederanya. Dewangga pun menyampaikan apresiasi khusus kepada PSSI dan rumah sakit yang telah memberikan penanganan terbaik untuk menyembuhkan masalahnya tersebut. Pemain berusia 22 tahun itu berharap cederanya ini bisa segera pulih. Sebab pemain asal Semarang itu sudah tidak sabar untuk segera kembali berlatih dan membantu perjuangan Mahesa Jenar di Liga 1. Alhamdulillah, terima kasih PSSI dan rumah sakit sudah merawat saya dengan baik dan tepat. Semoga saya bisa cepat kembali beraktivitas dengan normal, tulis Alfandra Dewangga.
Jika menghitung perkiraan waktu, Dewa membutuhkan waktu sekitar sepekan untuk proses penyembuhan operasi ini. Waktu inilah yang menghambat pemain berusia 22 tahun itu untuk menjalani masa persiapan di Dubai. Dewangga sebetulnya menjadi salah satu pemain yang bakal menambah kedalaman skuad timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Sebab setelah bermain sebagai back, kini dia sudah fasih mengisi pos gelandang bertahan. Konsistensinya bersama PSIS Semarang memang sudah teruji di Liga 1 musim ini. Dia nyaris selalu menjadi pilihan utama pelatih Gilbert Agius di lini tengah untuk berduet bersama Bo Bakari Diarra. Jika melihat tebalnya komposisi di jantung pertahanan, Dewa masih punya peluang untuk bermain dalam skema 3 back tengah sejajar, terutama untuk mengisi pos kiri karena dia merupakan pemain kidal